Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan tentang energi dari bentuk dan perubahan energi. Simulasi ini saya ambil dari website pet.colorado.edu bersama saya Yosef Indra Waluyo. Baik, untuk memulainya kita masuk kepada pendahuluan. Di sini ada besi dan batu bata. Pada besi kita akan letakkan suhu termometer. Kemudian pada batu bata juga kita letakkan termometer untuk mengukur suhu atau temperatur. Kemudian besi kita letakkan pada pemanas dan batu bata juga kita letakkan pada pemanas. Kemudian kita panaskan kedua benda ini. Kita panaskan sampai titik di mana batu bata ini maksimal. Setelah itu kita masukkan batu bata ini ke dalam air. Apakah yang terjadi? Kita akan lihat ya. Suhunya langsung menurun dan apa yang terbentuk? Ternyata ada energi panas yang keluar. Oke, kita kembalikan lagi pada pemanasnya. Kemudian kita panaskan batu bata ini. Tadi waktu kita masukkan ke dalam air, suhunya cepat menurun. Kalau kita masukkan ke dalam minyak zaitun, apa yang terjadi? Suhunya juga cepat menurun dan energinya cepat berubah menjadi energi panas uap yang berpindah. Baik, ini untuk batu bata. Bagaimana dengan besi? Besi kita panaskan. Besi kita panaskan. Besi ini ternyata lebih cepat memanas dibandingkan dengan batu bata. Nah, kita akan masukkan ke dalam air. Apakah yang terjadi? Besi cepat akan turun suhunya ketika dimasukkan ke dalam air dan banyak uap air yang terbentuk dari besi yang kita masukkan. Jadi waktu batu bata kita masukkan, uapnya tidak banyak terbentuk. Oke, kita panaskan kembali besinya. Kita akan coba untuk memasukkan ke dalam minyak. Apakah minyak juga sama panasnya seperti halnya dengan air, ataukah banyak perubahan wujud yang terjadi antara rasa cair menjadi gas? Kita akan pindahkan besi ini, masukkan ke dalam minyak. Suhunya cepat menurun. Ternyata di sini minyak tidak banyak mengalami perubahan wujud. Minyak tetap dalam wujud cairnya dan tidak terbentuk uap air atau uap minyak. Dan suhu yang tertera pada termometer tidak terlalu cepat menurun. Artinya minyak banyak menyerap untuk suhu. Baik, ini untuk yang pendahuluan awal tentang perubahan wujud, tentang perubahan energi, tentang perubahan energi. Sekarang kita akan ke sistem. Oke, di sini terlihat seorang anak mengendarai sepeda dan sepeda ini dihubungkan dengan generator. Kita lihat
apakah yang terjadi ketika generator ini digerakkan oleh sepeda. Kita hidupkan energinya supaya kita tahu energinya. Kalau berwarna abu-abu berarti energi mekanik atau energi gerak. Kalau berwarna biru adalah energi listrik. Kalau berwarna oranye energi panas, kuning cahaya, berarti yang berwarna hijau adalah energi kimia yang ada di dalam tubuh manusia ini. Ya, sekarang kita coba untuk melihat bahwa perlahan energi kimianya berubah menjadi energi gerak atau mekanik. Ya. Kemudian yang terjadi ketika sampai pada generator, energinya ternyata dari mekanik berubah menjadi energi listrik. Kemudian masuk ke pemanas, sehingga energi listrik menjadi energi pemanas atau energi panas. Kemudian apa yang terjadi jika terus menerus, ternyata anaknya juga kelelahan dan menghasilkan energi panas. Kita tambah terus, ini energi kimianya makin lama makin habis ya. Ternyata kalau terus ditambah, terjadi perubahan wujud dari zat cair menuju ke gas, dan di sini energi panasnya berpindah ke lingkungan dari air menuju ke udara. Ya. Nah sekarang kita akan ubah, karena kasihan anaknya kelelahan terus, kita akan ganti aja sumber energinya bukan dari anak tetapi dari air. Nah, kalau air kayak gini enggak kelelahan. Oke, kita akan coba untuk menyalakan sumber airnya. Ya. Nah di sini terlihat bahwa ada energi gerak dari air ini, gerak memutar generator, menghasilkan energi listrik menghasilkan energi panas, karena ini adalah alat pemanasnya, dan airnya berubah wujud menjadi uap air. Suhunya masih banyak beda. Oke, kalau kita ubah bukan menggunakan pemanas tadi, kalau menggunakan lampu apa yang terjadi? Oke, sama prosesnya dari energi mekanik, energi gerak diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ternyata menyalakan kawat wolfram atau kawat yang ada di lampu sehingga menghasilkan energi panas. Energi panas ini memanaskan udara yang ada di lampu sehingga menghasilkan energi cahaya. Ya. Nah, kalau menggunakan lampu hemat energi, apa yang terjadi? Tetap sama. Pertama dari air ini adalah energi mekanik atau energi gerak, kemudian memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Maka ini berubah ya, dari energi gerak berubah menjadi energi listrik. Energi listrik menyalakan gas yang ada di sini sehingga menghasilkan energi cahaya. Ya, maka ini perubahan energinya. Kalau kita ubah menjadi kipas angin, apa yang terjadi? Energi gerak atau mekanik dengan memutar generator, maka energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Energi listrik ketika memutar kipas maka berubah menjadi energi gerak atau energi mekanik. Ya, ini untuk air yang mengalir. Jadi ini gambaran dari pembangkit listrik tenaga air. Kalau pembangkit listrik tenaga uap, nah gambarannya seperti ini. Oke, kita pakai lampu. Jadi pembangkit listrik tenaga uap itu dibuat sederhananya seperti ini. Ada uap dalam, ada air di dalam tungku seperti itu, kemudian kita panaskan. Maka di sini ada energi panas. Energi panas ini memanaskan air, tetap menghasilkan energi panas. Energi panas ini berubah menjadi energi gerak, berubah memutar generatornya.
dari generator ini berubah menjadi energi listrik. Jadi generator ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik ini memanaskan kawat yang ada di dalam lampu, maka ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas memanaskan gas yang ada di dalam lampu, maka menghasilkan cahaya. Berarti di sini energi panas berubah menjadi energi cahaya dan energi panas lampunya menjadi panas. Seperti itu. Kalau ini diubah menjadi pemanas, bagaimana? Sama prosesnya. Jadi energi panas diubah menjadi energi gerak berubah menjadi energi listrik karena generator ini mengubahnya. Kemudian energi listrik memanaskan, pemanas ini berarti ini menjadi energi listriknya berubah menjadi energi panas, dan selanjutnya mengubah air ini menjadi uap air. Oke, nah sekarang kita akan ubah kalau untuk matahari bagaimana, apakah bisa menggunakan generator? Tentu tidak, kita tidak bisa menggunakan generator untuk menangkap sinar matahari. Panas energi dari matahari ini kita harus menggunakan panel surya. Nah, untuk panel surya, jadi dari panasnya sinar matahari, cahaya dari sinar matahari ditangkap oleh panel surya. Kemudian panel surya ini mengubah energi cahayanya menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik memanaskan komponen ini, berarti mengubah energi listrik menjadi energi panas karena memanaskan komponen pemanas dari pemanas air ini, sehingga air ini menjadi panas dan air mengubah wujudnya dari cair menjadi gas. Apa yang terjadi jika ini menggunakan lampu? Ya, jadi energi cahaya matahari diubah oleh panel surya menjadi energi listrik, energi panas dan energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik masuk ke kawat di dalam lampu ini, maka energi listrik berubah menjadi energi panas. Energi panas ini memanaskan lampu sehingga menghasilkan energi cahaya. Seperti itu. Demikian juga kalau kita hendak menggunakan kipas. Nah, energi dari matahari itu mengenai panel surya, dan panel surya ini akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Energi listrik diubah oleh kipas angin menjadi energi gerak. Lalu, apakah yang terjadi jika awan ini terbentuk cukup banyak atau banyak? Apakah ada energi listrik yang dihasilkan? Kita akan lihat awannya masih sedikit, ternyata ada energi cahaya yang mengenai panel surya dan ada energi listrik yang masih dihasilkan. Bagaimana kalau kita tingkatkan lebih banyak? Awannya terbentuk lebih banyak, masih ada energi cahaya yang berubah menjadi energi listrik oleh panel surya, tetapi kipasnya yang dihasilkan energinya atau energi yang berubah mungkin sedikit. Nah, bagaimana kalau kita tambah lagi? Di sini terlihat bahwa tidak ada energi cahaya yang mengenai panel surya, dan di sini tidak ada yang bisa diubah, maka tidak ada energi
yang bisa diubah oleh panel surya menjadi energi listrik, dan energi listrik ini tidak bisa mengubah menjadi energi gerak dari kipas ini, maka kipas ini oke. Inilah bentuk dari energi dan perubahan energi. Ini adalah contoh bahwa energi itu hanya bisa diubah bentuknya. Energi tidak dapat diciptakan oleh makhluk hidup, hanya oleh Sang Pencipta saja maka energi itu bisa ada, dan makhluk hidup hanya bisa mengubah energi dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Sekian dulu untuk simulasi dari bentuk dan perubahan energi. Jika Anda tertarik dengan penjelasan tentang simulasi dan pembelajaran fisika, maka silakan Anda like video ini dan berikan komentar atas penjelasan yang saya sampaikan. Kemudian subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran fisika berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sejahtera dan salam bahagia selalu untuk Anda.